والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا بفتوح العارف حكمتك وانصر علينا خزائن رحمتك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين والحمد لله رب العالمين. قال المؤلف في هذا الكتاب رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والمقالة السادسة عشرة عن بعض الحكماء أن شعائر الإيمان أي أعلمه أربعة من الأعمال التقوى وهو في الطاعة يراد به الإخلاص وفي المعصية يراد به الترك والحذر والحياء وهو نوعان والشكر وهو الثناء على المحسن بذكر إحسانه والصبر وهو ترك الشكوى من ألام البلاوي لغير الله تعالى إلى آخره. صدق الله العظيم. Para jemaah kaum muslimin rahimakumullah, pertama dan yang paling utama, marilah kita sama-sama panjatkan puja kali puji kehadirat Allah Rabbul Izzati dan yang telah melimpahkan rahmat dan berbagai ragam nikmatnya kepada kita semua, terutama nikmat iman wal Islam serta nikmat sehat panjang umur. Sehingga alhamdulillah dengan nikmat tersebut kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah mulia menurut kacamata agama dalam rangka mengikuti kajian mingguan kita yaitu Thalibal Ilmi. Mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari tempat ini melainkan Allah hapuskan dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat ma'asalam yang makrunan bita'adim, semoga senantiasa Allah curah limpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, termasuk kita semua sebagai umatnya yang senantiasa istiqomah, berusaha dan berupaya menjalankan atas segala syariat-syariatnya. Para bapak hadirin kaum muslimin rahimakumullah, pada pertemuan ini kita akan membahas di dalam kitab Nasaihul Ibad makalah yang nomor 16. Di sini dijelaskan bahwa setengah para ahli-ahli hukama, ahli-ahli hukum berkata sesungguhnya berbagai ciri-ciri orang yang beriman ay a'lamahu, yakni ciri-ciri orang yang beriman itu ada 4 perkara. Mana diantaranya? Minal amali. Nah, yang 4 perkara ini minal amali, dilakukan oleh dia dalam beramal. Artinya hati dan jawari dan anggota tubuh mengikuti semua. Ini bagi orang-orang yang beriman. Maka orang-orang yang beriman itu disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu. Tidak hanya ngaku, tapi disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Contohnya ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum. Wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum. Hindarilah olehmu keluarga-keluargamu, kamu sendiri dan keluargamu dari apa? Ku anfusakum wa ahlikum naro, daripada neraka Allah Subhanahu wa taala. Hindari dalam hal-hal ini. Gitu ya. Maksudnya di sini Allah disuruh untuk kepada kita untuk mencegah diri kita, keluarga kita, saudara kita kepada apa? Terjerumus ke dalam nerakanya Allah.
artinya disuruh taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Inilah untuk ciri-ciri orang yang beriman. Kembali ada 4 perkara. Yang pertama yaitu at-taqwa. Yang pertama takwa. Takwa itu yaitu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ditafsirkan di sini wa huwa fit ta'ati yuradu bihil ikhlas. Yang dimaksud taat di sini yang dimaksud takwa di sini yaitu taat, berbakti kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Itu orang-orang yang bertakwa. Gitu ya, orang-orang yang bertakwa bukan hanya orang-orang yang beriman, bukan orang-orang yang ngaku-ngaku iman. Meskipun lisannya bergempur-gempur kepada orang lain, gua mah iman sama Allah, iman sama Rasulullah, iman yang keenam itu semua iman, tapi sholat telo itu bukan iman. Itu mah iman-imanan, hanya pengakuan. Kalau pengakuan itu murah. Kalau hanya ngaku itu murah, semua juga bisa. Tapi kalau sudah diakui, mahal. Contoh, ada satu orang ngobrol sama teman. Ini saya dulu mondok di Abuya Cidahula katakan. Terus nyantri di situ 5 tahun dekat sama Abuya, ngaku. Boleh nggak? Boleh ngaku ya, itu masalah. Padahal mah Abuya itu nyawa-nyawa acan katakan saya, gitu ya. Tapi yang hebat mana? Yang sudah diakui oleh Abuya. Oh iya betul, si Ano bin Ano, si Fulan bin Fulan itu murid saya. Bagus sekali. Nah begitu pun orang yang beriman. Kalau hanya sekadar pengakuan saya iman kepada Allah, saya iman kepada Rasulullah, tapi pelaksanaannya tidak sesuai dengan koridor keimanan, itu sia-sia. Hanya pengakuan. Gitu ya. Yang hebat ialah yang Allah sudah nyatakan orang-orang yang beriman tuh cirinya seperti ini. Nah, berarti kalau kita merasa iman kepada Allah, laksanakan taat kepada Allah, itulah yang diaku iman sesungguhnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang disebut keimanan, ayat taat. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Mengikuti ajaran Allah dan mengikuti ajaran Rasul. Nah, inilah orang-orang yang bertakwa. Gitu ya. Yuradu bihil ikhlas. Nah, yang disebut di sini yuradu bihil ikhlas, ini yang paling susah, Pak. Ini kita mungkin ngaji tasawuf ini, Pak. Yuradu bihil ikhlas yang dimaksud lebih dalam yaitu tentang takwa dan taat. Yuradu bihil ikhlas, seorang hamba yang di hatinya mempunyai rasa ikhlas. Ini ikhlas Pak yang susah mengenal ikhlas, Pak. Masya Allah, kalau kita mengkaji tentang ikhlas, ini ikhlas Nabi jelaskan di dalam sabdanya, orang yang membaca man qala la ilaha illallah khalisan mukhlisan balasannya dakhala jannah. Orang yang membaca kalimat thayyibah, kalimat la ilaha illallah khalisan secara ikhlas, mukhlisan, tidak ada percancangan apapun, dakhala jannah, maka bakal dimasukkan ke dalam surganya Allah. Tapi ini ikhlas yang susah, Pak. Ikhlas itu yang susah. Contoh, jangankan jamaah ya, ustadznya aja kali udah kepikiran ke situ. Ada diundang ke salah satu acara. Di dalam satu acara itu kan ngiriman doa. Di dalam doa itu sebelum doa ada puji la ilaha illallah. Tapi ini ustadz pikirannya lisan la ilaha illallah, hati mah jadi amropan beraha ya berboga hajatnya ya awas biar mensetik mah itu ustadz brengsek kata. Itu masya Allah, itu hatinya nggak ikhlas. Kita juga sebagai doa amin amin, mana berkatnya boga hajat ya amin, itu amin sia-sia Pak, tidak mukhlis. Masya Allah, itu enggak nih termasuk peribadahan kita Pak. Sholat, kalau hati kita tidak ikhlas, Masya Allah, hanya uked-uked dan doang pangan, ya Allah, mau diterima. Khalisan mukhlisan, tidak termasuk orang yang taat, yang takwa kepada Allah. Itu asal muasalnya ikhlas.
Jadi bersihkan hati kita, luruskan hati kita, ikhlaskan di setiap kelakuan kita. Tidak ada paksaan apapun untuk hal-hal dunia, apalagi sampai dibayar karena perkara dunia. Alhamdulillah, gitu ya. Jangan diniatkan peribadahan kita umpamanya ingin rajin sholat ini supaya bisa di alam sama orang lain. Jangan supaya kita kalau gua nggak sholat nih isin, ya sok di imam menjadi imam jadi musola. Jangan karena ibadah sholat kita itu karena ngejar jabatan, karena ngejar dunia dan ngejar yang lain. Jangan, itu hanya sia-sia. Bukan ciri-ciri orang yang taat, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan menukarkan peribadahan kita, urusan akhirat kita tentang dunia. Gitu ya, itu bisa sia-sia. Masya Allah, ini kan kena semua kita ini ya, kena semua. Kalau berbicara tentang ikhlas, Masya Allah, kalau ikhlas itu tidak ada percantangan, tidak ada di dalam hatinya itu, lubuk hatinya yang paling dalam maupun yang luarnya itu tidak ada urusan dunia sekalipun. Makanya kan di dalam ilmu fikih dijelaskan ketika seseorang ingin melaksanakan ibadah sholat, luar daripada urusan dunia harus ditinggalkan dulu. Kalau misalkan masih ada urusan dunia itu harus dibereskan. Supaya apa? Supaya nanti ketika sholat tidak terpikirkan hal-hal yang dunia tersebut. Gitu ya. Kata usul fikih dijelaskan kudimal asya alal isya, yang itu aja. Apa itu kudimal asya alal isya? Contoh, kita udah punya wudu, Pak. Udah punya wudu, mau sholat isya berjamaah, mau sholat ke masjid, ke tempat berjamaah. Istri kita masak ternyata, udah siap lagi. Piringnya nasinya udah dimasukin ke piring, lauknya sudah rapi, tinggal ngajak kita. Kitanya wudu udah siap mau sholat. Kemana Bang? Kata istri, mau sholat jamaah tuh udah ada. Mama mau udah bikin nih makanan. Gimana kita? Kudimal asya alal isya. Dahulukan makan dulu. Lebih utama kita memilih makan. Kenapa sebaiknya seperti itu? Karena tadi kalau kita sholat, ngambil yang sholat aja bawa ya hati kita, lapar nih orang ini ke sholat. Lagi sholat mikirin makan, Mbak. Nah, kudimal asya alal isya. Pak Ustadz, yang kayak gitu doraka? Tidak. Kudimal asya alal isya, ada dalilnya. Gitu ya, kudimal asya alal isya, mendahulukan kita makan, mengakhirkan untuk sholat. Nah, itu ada sebab. Gitu ya. Inilah kembali hal-hal yang berkaitan dengan ikhlas. Wa fil maksiati yuraddu bihi tarku wal hadru. Nah, yang termasuk takwa di sini dijelaskan oleh para ulama, yaitu wa fil maksiati bitarki, yaitu meninggalkan pemaksiatan. Kalau masih ada orang yang mengaku iman kepada Allah, taat kepada Allah, tapi masih resep main judi, itu bohong. Kalau ada orang yang ngaku iman tapi masih resep jasa ninggalkan perkara yang diwajibkan oleh Allah, bohong. Kalau ada orang yang beriman tapi terhadap membagi zakat harta sendirinya aja susah, bukan orang yang beriman, hanya ngaku-ngaku iman. Nah kan kalau berbicara tentang zakat kan susah. Kalau kita sudah maklum ya, kalau kita mempunyai harta benda yang kita punya di dompet kita, gitu ya, umpamanya deposit simpanan kita 1 juta penuh, itu kan kita udah maklum 2% setengah itu bukan milik kita semua, ada hak orang lain yang harus kita beri, itu tentang uang. Nah ada juga emas ini ahli fikih membahas, Pak, kalau kita mempunyai emas, ada yang mengatakan 80 gram, ada yang mengatakan 87 gram, bahkan ada yang mengatakan 90 gram. Jikalau kita menyimpan emas itu full, ini bulan Rabiul Akhir sampai tahun depan Rabiul Akhir, itu emas disimpan oleh kita.
Nah ini kena wajib zakat, Pak. Awas. Wajib dizakatin oleh kita. Jangan tidak. Gitu ya. Karena keuntungannya, khosiatnya orang yang berzakat harta, berzakat mal, insya Allah kata Rasul, harta yang dia miliki tidak akan hilang. Harta yang dia berikan Allah sudah berikan tanggungan, Allah sudah berikan jaminan akan menggantikan harta yang dia berikan tersebut. Itu keuntungannya yang jarang kita tahu dan pengen, Pak. Padahal kalau kita disimpan aja harta kita itu, Pak, kadang-kadang siksa Allah datang. Mana yang ada habis gitu. Kita punya emas 150 gram, waduh dijakatkan itu disimpan anak itu aja teman gitu ya. Nanya ke Ustadz, enggak, wajib zakatnya enggak. Akhirnya apa? Habis seluruh 150 gram itu, Pak. Karena apa? Allah menitipkan satu penyakit kepada dia. Apa itu? Itu bisa muak 2 bulan. Gitu ya. Habis seluruh hartanya, Pak. Gara-gara apa? Allah titipkan penyakit. Gitu ya. Nah, ini dari sini kita tahu bagaimana Pak Ustadz kalau itu emas kita itu dipakai oleh istri kita sehari-hari. Nah, kalau untuk dipakai luar daripada wajib zakat, kalau dipakai umpamanya Bapak punya emas di rumah 80 gram, gitu ya, 80 gram. Tapi dipakai semua sama istri. Oh, di mana Pak itu ya? Kongkorong 50 gram di gelang, ataupun bongkok-bongkoknya. Nah, itu dipakai tiap hari sama istri. Sampai 1 tahun itu mah nggak wajib zakat sebab dipakai. Ada itu orang kayak gitu pakai emas 50 gram, awalnya keberatan banget. Nah ini untuk orang yang menyimpan hartanya. Nah ini ya. Jadi di sini tarkul ma'isah wal hadru, dan dia wedi, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah ini untuk ahli thariqah semacam kita. Kalau kita mengikuti thariqah, perjalanan Rabi'atul Adawiyah, bukan jalan kita, Pak. Kalau Rabi'atul Adawiyah itu seorang wali Allah, wali tapi perempuan. Ada, Pak, namanya Rabi'atul Adawiyah, orang Baghdad, orang Mesir. Makanya di dalam hadrat dijelaskan kullu waliyin wa waliyatin. Masya Allah, gitu ya. Wali juga ada perempuan. Nah, Rabi'atul Adawiyah ini mempunyai keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala sangat besar. Bahkan kata Rabi'atul Adawiyah, jika Allah Subhanahu wa taala menciptakan surga, jika aku ibadah hanya karena aku ingin masuk surga, tutup saja itu pintu surga, kata Rabi'atul Adawiyah. Dan jika itu neraka diciptakan untuk orang-orang yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tutup neraka. Tutup saja neraka. Aku ibadah kepada Allah, bersungguh-sungguh hanya ingin mendekatkan diri kepada Allah dari dunia sampai nanti di alam akhirat. Itu thariqah perjalanan Rabi'atul Adawiyah. Kalau kita kan masih sekadar ya Allah, bangsa syariat. Gimana Pak Ustadz? Baik? Ya baik, gitu ya. Sebab harapan kita kan dijelaskan di dalam kitab-kitabnya, banyak dijelaskan, gitu ya. Salah satu kegiatan taklim kita itu mengharapkan ridha Allah, dan matinya kita di alam dunia ini ingin husnul khotimah, dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu gitu ya, thariqah perjalanan syariat kita. Inilah, jadi kembali bihi tarkul ma'isyah, meninggalkan pemaksiatan adalah ciri-ciri orang yang bertakwa, ciri-ciri orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wakila wa huwa muhafadatun adabis syariah. Nah, yang ada lagi yang mengatakan wahwa yang dinamakan dengan takwa, muhafadah, yaitu meraksa, menjaga akhlak-akhlak adabis syariah, adab-adab daripada bersyariat, adab-adab bersyariat, ibadah kepada Allah. Orang yang taat maka orang yang bertakwa
ingin terus bisa menjalani ibadah sampai merasa diri paling benar, Pak. Gitu ya. Jangan merasa benar mengukur agama, mengukur syariat, bukan mengukur diri sendiri. Kalau benar mengukur diri sendiri itu sama dengan salah, Pak. Gitu ya. Tapi kalau sudah dicap benar menurut syariat, itu yang luar biasa. Gitu ya. Ingin ibadahnya bisa sempurna seperti seperti ulama makanya kan di dalam perjalanan thariqah itu ada mengikuti sabda Nabi, as-salatu, kata Nabi, as-salatu ju'ilat qurratu aini bis-salat. Jadi dijadikan qurratu aini bis-salat, pembungah mata, kesenangan hati, kesenangan batin ketika melaksanakan sholat. Nah ini yang susah. Gitu ya. Nabi ketika sholat merasa sholat itu qurratu aini, jadi kebahagiaan untuk diri Nabi. Beda sama kita, Pak. Allahu Akbar atau tekaur gagaroba ya, Pak. Tekaur, masya Allah. Jangankan Nabi segede Nabi, sahabat. Gitu ya. Salah satunya Sayyidina Umar radhiyallahu an, itu Sayyidina Umar sempat ditusuk ketika sholat berjamaah sholat subuh. Masya Allah. Ngerasa sakit, ngerasa. Tapi apa? Tidak meninggalkan sholatnya. Begitu apa? Begitu enak, begitu indahnya, begitu luar biasa khusyuknya di dalam ibadah. Sholatnya terasa. Sampai-sampai pedang yang ditancapkan itu gak terasa. Masya Allah. Kan kita udah gatal sedikit aja Pak, gitu ya. Nah inilah ju'ilat qurratu aini bis-shalah. Gitu ya. Sekurang-kurangnya apa? Hadirkan muhafadzah, merasa ibadah sholat kita. Mana lagi kalau kita ingin berbicara tentang syariat adab beribadahan, itu salah satunya kemarin saya jelaskan bersama anak-anak ketika duduk di antara dua sujud, gitu ya. Setelah sujud, nah inilah ada adabnya, Pak. Ada adab syariah, ada perbedaan. Mana ketika sujud, kan salah satu anggota sujud kita itu ialah kedua telapak tangan. Yang mana kedua telapak tangan kita ini ketika sujud rada direnggangkan, jangan dirapatkan. Nah ini yang perlu kita ingat, itu ya, rapatkan ketika dan nempel ke tempat sholat, ke bumi, gitu ya, ke tempat sholat. Jangan diangkangkan, jangan seperti ini, gitu ya. Jangan dibalik, komo di perumah, gitu ya. Jadi ada syariat harus diletakkan ke tempat sujud, gitu ya. Kedua telapak tangan kita lalu rada direnggangkan. Berbeda dengan duduk di antara dua sujud. Kalau duduk di antara dua sujud, pas waktu lutut kita dengan tangan kita itu sejajarkan dan jari jemari kita itu dirapatkan. Allahu Akbar. Jangan terlalu jauh, jangan terlalu liwat. Ini ayat dong ya. Duduk di antara dua sujud nih. Dan kalau nggak pakai ilmu, mau acak-acakan ya. Ada syariat. Orang-orang yang bertakwa berusaha untuk membenahi ibadah-ibadahnya. Gitu ya. Bacaan-bacaannya apa itu termasuk doa, Pak. Sempurnakan bacaan kita, jangan sampai ada yang keliwat. Dan kita mah bangsa syariat. Dari mulai Rabbil firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Nah begitu pun kembali pas sujud, waktu sujud kita jari jemari kaki kita, gitu ya, jari jemari kaki kita itu usahakan menghadapkan semua ke kiblat, gitu ya, menghadapkan semua ke kiblat. Sebab apa? Itu semua anggota tubuh kita akan menjadi saksi. Yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Masya Allah. Ini mulut akan dikunci, Pak. Ditanya anggota badan kita. Kita ditanya, wahai fulan bin fulan, apakah kamu di alam dunia suka yang namanya sholat? Ini mulut nggak bisa jawab. Yang jawab ini tangan yang jawab kan.
Tangan iya Gusti, benar ini si fulan bin fulan rajin sholatnya, rajin berjamaahnya, rajin ngaji. Ini saya saksinya nih. Saya waktu sholat ditaruh ke tempat sujud. Saya waktu sholat, kaki waktu sholat ditaruh ada di tempat sujud, gitu ya. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ini akan menjadi saksi. Mulut akan dikunci. Kenapa? Kalau mulut dibuka, ya sih nggak bohong ya, gitu ya. Di depan Allah juga bisa jadi bohong. Masya Allah. Kalau dibuka nih, hai fulan bin fulan pernah sholat? Pernah lah, Gusti rajin nih orang ketelo. Gitu ya. Nah inilah. Jadi perbaiki daripada kualitas sholat kita. Itu termasuk kata ulama huwa muhafadzah, itu termasuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana lagi wakila huwal iktida'a bin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qaulan wa fi'lan. Tapi kata satu kil yang dinamakan orang yang bertakwa yaitu anut, mengikuti siapa? Mengikuti syariat yang diajarkan oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik daripada ucapan maupun kelakuan Nabi. Nah, itu ciri-ciri orang yang bertakwa kata satu ulama. Gitu ya. Jadi mengikuti syariat Nabi, baik daripada ucapan Nabi, daripada tingkah laku Nabi. Itu salah satu ciri-ciri orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ciri yang kedua, wal haya'u wa huwa nau'ani. Yaitu nomor takwa yang kedua, ciri-ciri orang yang bertakwa nomor kedua yaitu al-haya, mempunyai rasa lan kapindo duwe kawirang, mempunyai rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dijelaskannya oleh para ulama wa huwa nau'ani. Sifat haya ini terbagi dua. Gitu ya. Mana yang pertama? Nafsaniyun. Yang pertama yaitu bangsa nafsu. Apa itu? Wa huwa alladzi khalaqahu Allah taala fin nufusi kulliha. Jadi nau'ani, rasa kawirang, rasa malu terhadap Allah terbagi dua. Yang pertama bangsa nafsu. Wa huwa alladzi khalaqahu Allah. Yang pertama yaitu orang yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala fin nufusi, daripada awak-awakannya kulliha kal hayai min kashfil aurah, seperti kebuka aurat. Nah, ciri-ciri orang yang beriman yang kedua mempunyai malu. Orang yang mempunyai malu minimal dia tidak menembongkan auratnya. Itu salah satunya, Pak. Kalau aurat laki-laki kan kalau daripada sholat itu batas siku, yang ke bawahnya yaitu antara baina surah wa rukbah, antara wudel dan dengkul dan lutut. Nah, itu cukup. Umpamanya maaf nih ya, ada salah satu rijal laki-laki sholat pakai tangan panjang kaos, pakai celana pendek, celana bahan yang panjang, itu udah cukup. Yang penting tutup kepala, itu udah cukup. Berbeda dengan perempuan. Kalau perempuan seluruh anggota tubuh asalkan jangan muka dan telapak tangan. Gitu ya, itu aurat perempuan di dalam sholat. Makanya laki-laki khudu zinatakum, mereka dibagusin. Inda kulli masjid ihdar fis sholatil maktubah. Tegasnya hadir di tempat berjamaah sholat. Khudu zinatakum, harus dibaguskan penampilan kita, Pak. Maksudnya apa? Jangan ketika berjamaah menghadap Allah pakai kaos partai, Pak. Itu kaci. Oh, disebut bukan, Pak. Ayo koleng, ayo belum dipakai. Kasihan yang belakang, Pak. Coblos nomor 2. Dibaca Pak. Nah, inilah al-haya, mempunyai rasa malu ya, kurang ya. Aurat kita kelihatan sama orang lain, malu. Gitu ya. Kelek kita kemana-mana, Masya Allah. Itu kalau orang yang beriman, mempunyai sifat haya, malu. So, arba'un min sunnanil mursalin kan sama. Sunnah-sunnah para mursalin, para rasul-rasul Allah, salah satunya al-haya,
mempunyai rasa malu. Rasulullah ketika sholat di atas Ka'bah, beliau Rasul itu padahal sehari-harinya menggunakan jubah, gitu ya. Tapi ketika ruku, angin begitu besar, kesingkap, betis mulia Rasul kelihatan sama orang bawah. Itu Rasul begitu malu, Pak. Begitu merah mukanya karena tersingkap, nggak sengaja tersingkap sama angin. Orang kampung Jawa turun kemana-mana kawalu, iya menjaga, Pak. Gitu ya. Nah, harus punya rasa malu. Itu ciri-ciri orang yang beriman, gitu ya. Nah, ini untuk orang-orang yang beriman. Yo, betul ya. Kenapa? Kalau kita dicirikan makhluk Allah yang lain, ini ayam jago aja, Pak. Itu ayam jago. Itu kan bagus, itu seluruh anggota tubuhnya itu ditutupin sama bulu. Nggak ada ceritanya ini ayam jago, bangkok, botak. Paling kayak bodi botakan gunung bogana banyak. Nah, apa? Masa kita sebagai manusia, makhluk yang paling sempurna, kalah sama makhluk Allah yang namanya ayam jago? Ayam jago kayak jadi pakaian berapi dari atas sampai bawah ketutupan auratnya, gitu ya. Nah, inilah seminimal kita kalau belum bisa di luar sholat, di dalam sholat minimal tutup seluruh aurat kita ketika sholat. Makanya maaf, seberibu maaf, saya sering membicarakan ini ketika berjamaah sholat. Usahakan kalau bisa tangan panjang, gitu ya, tangan panjang untuk sholat berjamaah. Berbeda sama acara-acara yang lain. Kalau mengikuti maulid, kalau buat acara kekondangan, hadir di acara nikah, silakan. Mau pakai tangan pendek juga. Tapi kalau kita untuk masalah ibadah tadi, tancapkan diri takwa kita, iman kita kepada Allah. Saya mempunyai rasa malu kepada Allah. Malu bagi sholat menghadap Allah pakai tangan pendek, gitu ya. Nah, meskipun sah menurut syariat, tapi belum sesuai dengan syariat agama kita, gitu ya. Inilah yang kedua, yaitu al-haya, mempunyai rasa malu. Min kashfil aurah wal jima'i bainan nas. Yang kedua, mempunyai rasa malu, memunggur nafsiun, yaitu apa namanya di sini, wal jima'a bainan nas, berjima, apa namanya, menghukumi zina antara sesama manusia. Nah, ini salah satunya, berjima. Masya Allah, dosa berjima itu, Pak, 40 sungsuhunan, 40 rumah ke barat, ke timur, ke utara, ke selatan, itu semua kena imbasnya gara-gara satu orang yang berzina. Masya Allah. Bahkan kan hukumannya harus dirajam. Hukuman agama nih, hukum Allah, orang yang jelas-jelas berzina, gitu ya, itu dihukumnya harus 40 kali cambukan di tempat yang sama oleh orang yang kekar. Itu syaratnya. Umpamanya ada orang ketahuan berjima, dihukumlah. Kata hakim, dihukumlah 40 kali pancungan atau napi pukulan orang-orang yang gede, luar biasa, gitu ya. Dipukul umpamanya di dada, dipukul 4 kali di dada. Ustaz, mati dong, itu tujuannya, gitu ya. Nah, kalau sampai mati, itu dosa yang itu hilang. Dosa yang berzina, yang berjima itu hilang. Nah, tapi kalau nggak sampai mati, insya Allah dosa yang itu dihilang. Tapi syariatnya kalau udah 40 kali pukulan, mohon mungkin hirup enak ya, nggak sepaeh, gitu ya. Nah, itu hukuman berzina, masya Allah, berjima antara sesama manusia. Mana lagi wa imaniyun. Nah, mempunyai rasa malu yang kedua yaitu menurut iman. Mana wa huwa ayyanna'ul mu'mina min fi'lil ma'asi khaufan minallahi ta'ala. Mempunyai rasa malu yang kedua, golongan yang kedua, yaitu ayyamna, mencegah dirinya seorang mukmin min fi'lil maksiat, daripada mengerjakan maksiat. Kenapa? Khaufan minallah, karena mempunyai rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini orang-orang yang beriman. Orang yang beriman nomor 2 mempunyai rasa malu, mengukur iman,
dia bisa mencegah dirinya melakukan permaksiatan gitu ya, sekalipun ada kesempatan. Karena apa? Khaufan lillah, mempunyai rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya sekelas CCTV, bukan takut kepada CCTV, bukan takut kepada manusia, bukan takut kepada yang, tapi takut karena Allah. Karena kalau kita merenungkan diri kita, perbuatan kita, Pak, kalau CCTV mah ada matinya, bahkan kadang-kadang bisa hilang data-datanya. Tapi kita semua semakhluk Allah tidak bisa hilang daripada hadapan CCTV pantauan Allah Subhanahu wa taala. Karena digapit oleh dua malaikat petugas Allah, Raqib dan Atid, dipantau sama kita. Kalau ada orang yang beramal soleh dicatat oleh malaikat Raqib. Oh, fulan bin fulan malam Selasa taklim amal soleh. Oh, fulan bin fulan malam dia membegal motor itu gitu ya. Tapi keistimewaannya umat Rasul itu sebelum 24 jam, Pak. Sebelum 24 jam ini malaikat Atid nggak langsung nyadar. Hanya meletakkan pulpen di atas kertas, menunggu 24 jam. Takut ada berubah ini orang. Takut umpamanya udah maling, dapat hidayah. Oh, aing maling orang salah ya. Aduh, getut gitu, yang menyesal. Akhirnya dia mengantarkan barang-barang curiannya dia itu. Kenapa? Khaufan lillah tadi, karena takut kepada Allah dipulangkan. Nah, yang tadinya sudah beramal goreng, beramal jelek, itu malaikat Atid yang tadinya mau nulis nggak jadi nulis. Itu keistimewaan kita, Pak. Tapi kalau dihajar-hajar doi, mentang-mentang gitu ya, kita ada kemurahan dihajar maling gitu ya. Nah inilah. Tapi begitu kebaikan langsung dicatat atau share. Mau dihapus deh, nggak dihapus mana? Langsung berjamaah maghrib dicoret, gitu ya. Berkegiatan taklim dicoret, terus dicoret kalau amalan-amalan soleh. Nah inilah keistimewaannya umat baginda Rasul. Inilah jadi yang kedua tadi mempunyai rasa malu. Yang ketiga ciri-ciri orang yang beriman yaitu asyukru, yaitu mempunyai di hatinya rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu syukur? Wa huwa as-sana'u 'alal muhsini bi dzikrin ihsanihi. Jadi orang yang bersyukur itu yaitu as-sana'u 'alal muhsini. Jadi menyebutkan terus as-sana'u 'alal muhsini, menyebutkan nama yang diberi kenikmatan oleh itu orang. Artinya menyebutkan kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bersyukur basah selalu lisannya terhadap mengalam akan Allah Subhanahu wa taala, membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu ciri-ciri orang yang bersyukur. Bahasa kurang-kurangnya kita ketika diberi nikmat itu mengucap alhamdulillahirabbil alamin, mengucap kalimat Allah gitu ya. As-sana mengucapkan pangalam, bidzikri ihsanihi mengucap kebagusan akan yang Allah berikan kepada kita, kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ihsanihi, kebagusan. Karena kalau orang yang sudah mencintai sesuatu, dia akan terus menyebutkan kalimat-kalimat itu, Pak. Gitu ya. Yuhibbun nafsata suradikruhu. Orang yang mempunyai rasa cinta di hatinya pasti akan menyebutkan banyak terhadap nama yang dia cintai. Jadi contoh kita aja lah waktu muda, waktu bulangan kan sama satu cewek mabok gitu. Sehari semalam ingat dia terus. Umpamanya orang yang kita cintai itu Mimin, orangnya Mimin namanya. Oh, bangun pagi ingat Mimin. Gitu ya, siang ingat Mimin, sore ingat Mimin, mau makan ingat Mimin. Masya Allah, Mimin gitu ya. Nah kalau udah mempunyai cinta di hatinya itu banyak menyebutkan namanya, Pak. Masuk ditanya ku pembantu anaknya, Mang, kemana? Mimin. Ih, dan lepas sekarang.
Saking apa? Saking cintanya. Nah inilah rasa cinta kepada makhluk kita alihkan kepada cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiap waktu menyebutkan kalimat thayyibah, alhamdulillah, diawali dengan subhanallah, subhanallah. Itu ta'rif orang yang bersyukur, Pak. Yaitu as-sana'u 'alal muhsini. Fal abdu bi syukrillahi ayyusna 'alaihi bi dzikri ihsanihi alladzi huwa ni'matun. Gitu ya. Menyebutkan nikmat yang Allah berikan. Itu bukan bukan soalnya dari nikmat, tapi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Kalau ada nikmat Allah terhadap kita, yang berikan oleh Allah kepada kita, fahaddits, ceritakan kepada orang lain. Supaya apa? Supaya orang lain itu mengikuti kebaikan yang kita dapat dari Allah. Gitu ya. Jadi, tapi intinya niatnya itu supaya orang lain bisa mengikuti kita, gitu ya. Ceritakan gitu. Orang yang tadinya belum gemar ke taklim, ngaji yuk. Ada ustadz dari kampung baca kitabnya, baca kitab kuning, bukan ceramah, yuk ngaji yuk. Enak kalau ngaji bawaannya, dibawa enak, gitu ya. Diceritakan. Saya aja udah berapa minggu ini ngaji itu, alhamdulillah, yang tadinya ibadah enggak mau jadi mau. Diceritakan sama orang lain, bukan riya, tapi berharap supaya orang yang kita ajak itu mau mengikuti kita, gitu ya. Nah inilah, karena taufik hidayah itu Pak datangnya nggak gratis, bimsalabim abrakadabra, Pak, dengan usaha tadinya. Taufik itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penggerak lisan dan hati, gitu ya. Enggak ujuk-ujuk orang yang di pos lagi main gaplek, kayak sholat amat ya, nggak mungkin. Ada usaha, gitu ya. Ada usaha orang yang selalu berdekatan dengan ahli-ahli Allah, insya Allah dia akan merasakan ibadah kepada Allah. Tapi kalau orang yang tidak mengikuti jalurnya Allah, jalurnya sunnatullah, akan jauh daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mudah-mudahan kita semua selamat ya. Mudah-mudahan kita semua diberikan taufik hidayah. Mudah-mudahan kita semua termasuk dalam golongan orang yang bersyukur atas nikmat Allah. Dan di akhir hayat mudah-mudahan kita semua husnul khatimah. Bibarakati ummil kitab al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil